Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya di Ngobras bareng Sam Idur, persembahan Ratu Lebah Production. Tetap tamu kita yang paling handal yang kita temui dan selalu menemani saya untuk mensiarkan ilmu-ilmu ya. Beliau Cak Tibi dari iPos. Jumpa lagi Cak Tibi. Jangan pernah capek dengan Sam Idur nih. Kali ini kita membahas tentang manajemen komplain ya. Responsiveness. Nah itu aku susah ngomongnya. Kalau saya ini asli Solo saya. Aduh. Responsiveness. Responsiveness. Ya. Atau mungkin bahasa Indonesia kurang lebihnya adalah manajemen purna jual ya. Mungkin nggak dipisahkan pengalaman. Oke, tadi dimulai dari mana aktivitas ini? Oke. Sebenarnya responsiveness ini adalah metode bagaimana kita mengukur kinerja tim kita terhadap feedback. Feedback itu bisa positif, bisa negatif. Ini yang seringkali teman-teman pelaku usaha tidak menyiapkan. Berarti kita potong dulu. Berarti aktivitas ini itu setelah terjadi transaksi. Yes, setelah sales. Okay, ya? Nah, setelah terjadi sales, transaksi. barang terdelivery, sudah terlayani. Kalau jasa sudah deal lah. Ya sudah deal. Sudah ibaratnya kalau Al-Kamil sudah berangkat umroh ke Mekah, dan proses di sana itulah menjadi ukuran. Contohnya sudah terjadi transaksi itu mulai nerima duit. Transaksi itu mulai nerima duit ya, terima order ya. Bagaimana kita merespon tindakan atau aktivitas yang terjadi mulai dari customer itu memutuskan untuk membeli atau menggunakan layanan sampai dia masuk hotel. Ya, dari mulai dia ngasih DP 5 juta sampai semua pelayanan dan pulang sesudah itu. Nah, yang sering kali teman-teman UKM miss adalah kalau di jasa adalah setelah dia melayani satu siklus, misalnya haji umroh nih, dari mulai DP 5 juta, pergi ke Mekah Madinah, pulang sampai di kotanya masing-masing, tidak pernah ditanyain. Harusnya kalau responnya ditanyain, Ibu, dengan pelayanan kita kali ini. Nah, ini penting dicatat teman-teman travel ya. Misalnya kita ngasih semacam kuesioner ke mereka. Teknisnya itu ya. Ya, misalnya mulai dari tata kelola teknologi. 1 sampai 10 nilainya berapa? Misalnya 1 buruk, 10 baik. Nah, usahakan dalam bentuk range. Kemudian menu. Oh, di Mekah. Kan ada Mekah, ada Medina, ada selama perjalanan, kan di situ dibagi nih, semakin spesifik semakin bagus, semakin detail pertanyaan semakin bagus. Karena di situ kita akan mereview waktu si Fulan dan Fulana ini pergi cateringnya siapa, mutawibnya siapa. Komplainnya kan di situ-situ juga. Nah kan kalau kita nggak pernah ngukur, dipikir customer setelah pulang itu dunia baik-baik saja. Enggak, drama itu dimulai sesudah mereka di rumah. Kenapa? Kalau nilainya bagus semua, dia akan cerita kepada orang lain, teman-temannya, saudaranya. Memang tidak serta-merta seketika itu juga sales terjadi, tapi ketika mereka sudah punya duit, DP 5 juta akan masuk. Itu kalau case Al-Kamil. Kalau case misalnya di iPos, ya tentunya karena iPos itu bentuknya basicnya adalah bukan software yang beli putus ya. Kita itu kan OPEX based prosedur, software. Jadi software as a services kalau bahasa kerennya. Melakukan juga itu ya? Ya, kita melakukan. Karena kita interaksi terus, Mas, fitur apa yang diinginkan. Kita minta. Tingkat kepuasan. Saya minta fitur-fitur ini. Udah, kita masukkan ke dalam namanya sprint. Kemudian dari 3 atau 4 tim CS kami yang support, apa kekurangannya. Kalau Mas ini kayak gini, Mas ini. Jadi nanti saling mengisi. Kita punya grup di antara customer support, apa yang menjadi kelebihan. Dan kadang-kadang memang, nah ini jangan sampai kita melakukan false report. Di sesi yang sebelumnya kan kita ngebahas soal reliability ya, soal kehandalan ya. Nah, ada customer yang kadang-kadang memang contoh, kita sudah menerapkan spesifikasinya taruhlah A atau B. Kadang customer minta A mayor.
Nah, ada ini kan request ya. melebihi spesifikasi yang Yang ada. ada. Yaitu namanya kalau dalam istilah statistik outlier. Boleh kita masukkan kalau sudah sampelnya udah 25 orang yang teriak kayak gitu. Misalnya ada 25, menurut kita mutawib ini kalau misalnya di Haji Umroh nih, mutawib si A ini udah best di depan kita. Tapi kenapa ini orang komplain? Kalau samplingnya misalnya udah lebih dari 25 orang mengatakan false report yang sama terhadap si mutawib A, ya kita perlu kaji ulang. Jangan-jangan ini benar terjadi. Dan kalau memang di historical kita bahwa mutawib ini bagus, pada saat trade ini jelek, kita tanya, kamu punya masalah keluarga? Nah, ini yang kita selesaikan. Yang akar selesaikan. masalah. Artinya Sama manajemen itunya ya yang ya, kita mau bahas ini kan responsiveness itu gitu. Jadi gimana kita respon terhadap setiap pengaduan feedback, baik positif maupun negatif. Artinya yang masuk ke kita itu pasti Ya, kemungkinan ada 2 kan. ya, Nah, artinya kalau positif kemudian kita wujudkan dalam bentuk pengembangan. Ya. Gitu. Yang negatif perbaikan. Nah, Tapi sekarang seringkali untuk kasus yang negatif ada kalanya namanya false report. False report itu kadang-kadang memenuhi kita kuota itu tadi. Bukan, kadang-kadang kita ini tidak bisa semuanya kita tangkap. Kan layanan itu kan saya bilang kita hanya menyediakan sampai spek 8. Oke. Kadang ada pelanggan kayak kejadian Mas Rudi cerita. Kita udah kasih hotel bagus. Sorry. Tapi dia minta bagus banget. Ya, itu kadang-kadang. Iya, itu toh. kan kadang-kadang. Kita udah plan masakannya menu Nusantara, tiba-tiba dikasih steak, komplain. Nah, kan belum tentu juga orang dikasih A mayor seneng. Iya itu. Dikasih 8 tapi dikasih steak, harusnya kan secara pemahaman kita berpikir kan Itu lebih kecelakaan enak, ini kan lebih enak. Ternyata dia komplain sakit perut kan gitu. Oke. Jadi ini namanya responsiveness itu sampai ke Kemudian sana. langkah-langkah apa yang ditempuh Mas untuk mengkomunikasikan yang negatif tadi itu? Ya Kira-kira tetap datanya di-record. Kalau memang Memulai dari data dulu ya? Ya. Data dari ini. Data itu harus smart ya, spesifik, measurable. Jadi jangan sampai, Bu, contoh nih kalau soal rasa, masakannya nggak enak, yang enak kayak apa? Kan itu perlu diverifikasi gitu loh. Artinya poinnya adalah jelek, buruk sekali. Buruk sekali, baik sekali, banget. baik banget. 1 Itu sampai ranking. 10 ya. Oke. Jangan bikin range yang ganjil, Mas. Nah, kenapa alasannya? Misalnya 1 sampai 5, orang akan milih yang tengah, 3. Oh, oke. Karena biasanya manusia itu ingin berbuat adil. Walaupun Itu sebenarnya interest tidak itu bisa ya adil. sebenarnya. Itu statistik banget sih, Interest Mas. ya. Ya maklum saya kan orang statistik kan Ya, gitu. interest berarti ya Iya. sebenarnya. Jadi kalau Karena kalau temennya, travel temennya, oh, travel bikin temen. survei 1 sampai 5, orang mesti milih 3. Oke, berarti 6 dong minimal. Iya, harus genep pokoknya, nggak boleh ganjil. Gitu. Itu maksudnya gitu. Karena kalau ganjil mesti milih tengah. Dia pengen seimbang. Enggak, pingin tidak perlu Tidak komplain tapi menyakiti. tidak ingin menyakiti ya. Padahal kan Justru kita itu butuh yang kita cari udah kita masukkan butuh jawaban yang tegas gitu. yang benar sebenarnya. Nah, kalau udah misalnya jelek, nanti dikumpulin, ditanyain, ditelepon. Kalau responsifnya yang benar, kalau di services apalagi sensitif banget ya. Begitu ada false di bawah average, misalnya kita 1 sampai 10 ya. Misalnya jawabannya itu kita bikin sebagai manajemen, apapun yang jawabannya 7 harus kita telepon. Bu, ini kenapa ini? Di brand-brand yang besar kayak misalnya yang saya sering dapat itu dari Samsung. Setiap saya ngasih nilai di bawah rata-rata, dia telepon. Itu memang secara sistem mereka bangun ya. Iya, Mas Rudi pun nanti bisa kalau memang mau dikembangkan dengan iPos, kita namanya Saya survei pikir form. Perlu itu karena Jadi begitu landing, survei form di blast lewat app, dik udah terkonsolidasi. Itu bisa, iPos bisa menyediakan itu. gini Mas, mungkin kalau secara manual juga agak susah ya. Berat Berarti banget. mungkin dimungkinkan nggak secara digital Aplikasi untuk bisa. aplikasi. Ketika dia pulang dia langsung klik Al Kamil ya. Nah, begitu gini, biasanya kalau prosedur yang kita terapin kalau di Haji Umroh dan platform yang kita kembangkan bersama Al Kamil, begitu dia pulang 1 kali 24 jam kita kasih broadcast message, terima kasih telah menggunakan layanan. Untuk memperbaiki pelayanan kami ke depan, mohon kiranya Bapak Ibu mengisi survei berikut. Klik. Nah, nanti
Ditulis di quote supaya orang tertarik survei. Nanti dari rombongan kali ini trik gimmick marketing untuk ngisi survei. Dari yang ngisi nanti kita undi akan dapat voucher diskon untuk umroh berikutnya. Apa nggak Ini jamin perlu ini sekali, luar biasa ini. Jadi iya, ini Cak Dibi. Artinya gimana coba ngobrol sekarang kan sama ketemu, saya gitu. artinya ketemu ya, memang konsep tadi saya bilang ini kita ini kadang-kadang lemah gitu loh. Mungkin bisa dikatakan cuek ya, kurang peduli terhadap itu. Padahal sebenarnya apa yang menjadi keluhan konsumen itu sebenarnya kan tolok ukur untuk bagaimana meningkatkan kita supaya layanan, supaya dia naik kan. Ya. Sebenarnya nggak perlu takut ya. Nggak perlu. Apalagi bersyukur kalau memang sudah masuk. Di bisnis kita nggak boleh takut sama komplain, tapi bukan mencari komplain ya. Yes, I know. Artinya kan begitu begitu bermanfaatnya komplain itu sebenarnya pada kita. Kalau enggak kita nggak bisa tahu nih gimana cara meningkatkan, apa saja yang harus ditingkatkan. Oke, Mas. Kemudian itu dari sisi ini ya, dari sisi manajemen konflik setelah transaksi itu. Apakah itu setelah kemudian ditemukan gitu tingkat konfliknya itu, maka keputusannya akan merubah produk tentunya ya, konsekuensi untuk merubah desain produk. Oke. Ini yang makanya pentingnya speak with data. Kalau tanpa data sebisa mungkin jangan. Jadi kan saya selalu bilang kalau di dalam pelaku usaha DIKW. Data, Information, Knowledge, Wisdom. Nah, setelah data terkumpul, maka diambillah sebuah kesimpulan. Ini menjadi informasi. Oke. Data, Information, Knowledge. Nah, knowledge-nya kita baru ngambil decision. Nah, decision itu seringkali saya selalu ngajarin ke klien-klien saya itu yang ambil layanan paket business consulting, itu dibagi menjadi dua grup besar. Penting, mendesak. Tidak penting, tidak mendesak. Jadi ini penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Nah, apa? Kalau itu akan mempengaruhi revenue, maka itu menjadi penting dan mendesak. Segera dilakukan perubahan. Kalau memang itu harus SOP, SOP. Kalau itu price, ya price strategi. Kalau itu memang hot, jadi decisionnya udah clear. Walaupun kadang-kadang kita sudah membelanjakan. Contoh, kita udah mutusin booking hotel itu, tapi komplainnya semua ini kok 3 kali trip ini hotel aja ini nggak bener. Ya udah kita harus review. Jangan sampai yang kunjungan yang keempat, customer ceritanya tentang hotel. Gitu. Kalau misalnya menu ini rasanya asin terus, kita feedback ya menunya diganti Mas. Jadi penting dan mendesak. Ada kalanya yang penting tapi tidak mendesak. Contoh misalnya kalau penting tidak mendesak, ini tidak ada impact terhadap revenue. Tapi dalam jangka panjang ini punya dampak kalau tidak segera diselesaikan. Contoh soal penjemputan dan pengantaran. Ini kan kadang-kadang kasuistik yang kadang-kadang kesalahannya itu humanize gitu loh. Tapi bisa di SOP-kan. Jadi SOP-nya yang diperbaiki. Oh, berarti banyak lebih ke orang juga. Iya. People, business is about people, Mas. People, ya. Apapun bisnisnya urusannya orang. Saya itu pernah pengalaman Cak TV. Waktu saya pernah kerja jadi waiter ya. Waktu itu jadi penyelian namanya. Jadi ketika saya tuh lupa gitu loh. Nomor sekian, kemudian saya tutup mejanya. Nah, pada saat menunya disiapkan, menu ini, makanan ini nggak tersampaikan kepada konsumen pulang. Nah, GM saya dipanggil, kenapa ini sana? Saya disuruh ngantarkan makanan itu dan nyari ke rumahnya dan tidak boleh bayar. Ini luar biasa kejadian seperti ini. Artinya sebelum, walaupun mereka nggak komplain, ketika saya antar itu nggak komplain. Nah, itu kan, tapi itu kan treatment penting mendesak kalau itu, karena kan mempengaruhi revenue gitu loh. Yang penting tidak mendesak itu sebenarnya orang ini sudah puas dengan layanan kita, tapi itu justru nggak boleh bayar loh. Iya, tapi makanya karena itu kan mempengaruhi revenue jangka panjang, Mas. Nah, yang saya maksud penting tidak mendesak itu dia dalam waktu, kalau ini terakumulasi akan berdampak gitu loh. Oke. Ini memang decision penting, tidak penting, mendesak dan tidak mendesak itu sangat bergantung kepada situasi tiap.
Jadi misalnya bisnis yang sama pun misalnya tour and travel A dengan tour and travel B mendefinisikannya kan beda. Kan beda ya. Iya. Tapi memang apa yang terjadi? Setiap malam minggu dia bawa temen ke situ. Ya. Luar biasa. Artinya kan pada dasarnya konsumen itu ya punya passion ya, untuk berkomunikasi dengan kita. Asalkan kita tadi jujur menyampaikan bahwa ini kesalahan kita. Ya. Oh, luar gitu biasa. Kalau misalnya ini Cak Tip, ini kita cenderung banyak jasanya. Kalau purna jual manajemen komplain pada purna jual yang misalnya motor, yang lebih mesin, itu apa yang biasanya mereka lakukan? Menarik ulang, pernah kejadian kalau nggak salah kita sebut ya sedan UK gitu kan, UK ya. Jangankan sedan, saya di salah satu saya di salah satu produk saya namanya Rextor Otomotif, saya pernah melakukan recall totalnya sih 2 miliar ya. Itu di menarik awal-awal kembali. tahun. Recall. Saya tenggelamin di jembatan 5 Barelang. Sambil menangis saya menitikan air mata karena salah desain. Jadi gini, kalau produk itu nanti dampaknya ke safety harus di recall. Itu sudah konsekuensi logis ya? Iya, safety ya. Safety ya. Kalau safety, contohnya kalau makanan keracunan ya tarik kayak sekarang yang jamur inoki, burn, bakar. Iya, tadi saya kan membahas dengan apapun yang saya tadi related. bahas memang dengan Kak Ros mengenai handal itu. Artinya kalau sudah sampai di tahap safety atau keselamatan, Bakar, tidak ada pilihan. scrap, replace, ganti. Dan saya mengganti. Customer saya yang komplain ganti. Walaupun sebenarnya kalau secara analisa, kalau di dalam statistik itu ada namanya assignable causes sama jadi penyebab yang diketahui sumbernya, ada juga defect yang diketahui sumbernya, ada defect yang tidak diketahui sumbernya karena distribusi alam. Probabilitasnya 0,27% dari 1 juta. Kita nggak tahu penyebabnya apa. Nah, kalau yang 0,27% itu ya biarin aja. Tapi kalau kita udah tahu penyebabnya walaupun random, kalau random itu yang serem, Mas. Kalau batch number, lot numbernya ketahuan masih enak. Itu yang saya berdampak alami secara hukum atau keilmuan dari sisi manufacturing gitu. Kalau random yang ngeri. Makanya waktu kejadian saya dulu melakukan manufacturing pertama karena memang masih baru, walaupun prosedur kita detail baku, kejadiannya random, tidak semua lot. Saya pikir cuma lot number tertentu. Ternyata komplain itu datang dari multi lot number. Nah, udah tarik semua, ganti dengan desain baru. Kita anggap salah desain. Dan produk-produk besar macam Apple, kemudian Samsung juga pernah ngalami, Mas. Itu, ya. Kayak contohnya kejadian baterai yang meledak. Ya. Kan pernah kan kalau naik pesawat itu Apple seri berapa nggak boleh, ya. Atau Samsung yang seri berapa juga nggak boleh. Itu kesalahan sistemnya atau desain? Artinya apa namanya? Model human atau memang sistem produksinya? Itu kompleks sih, Mas. Kalau udah kayak gitu kompleks. Karena kan ya? Tentu kita juga saat merilis sebuah produk kan prosedur quality-nya udah dibangun, semua prosedur sudah dilakukan. Cuman ada yang overlook. Overlook itu ya memang ini beyond our capacity on our prediction gitu loh. Makanya kan kalau di dalam setiap produk itu kan selalu kita lakukan reliability test ya. Reliability test itu biasanya dilakukan dengan ujian kehandalan itu sejak awal. Ya, misalnya ini disimulasikan, dites, dicas. Ini contohnya kalau handphone dicas, dicas secara terus-menerus sampai 500 siklus meledak nggak gitu. Kalau ternyata dicas 100 kali yang jeblok kan ya udah ditarik. Padahal sebenarnya setiap sampel itu akan dilakukan namanya reliability test. Jadi kalau saya dulu kebetulan saya 9 tahun di manufacturing elektronik ya. Bener itu ya. Hafal bener. Dan saya quality assurance lagi. Berarti itu kerjaan utama untuk memang komplain. Oke Mas, sebagai penutup nih. Kira-kira nasihatnya apa agar kita ini orang Jawa ini orang kita ini agak aneh kan ketika menerima komplain. Apa dulu yang harus dimulai untuk menerima di manajemen komplain itu? Jadi karena bisnis is about people, maka garda depan yang paling utama kita siapkan adalah tidak boleh baperan sebenarnya. Bisnis itu ya melayani ya. Kalau kita nggak siap melayani ya jangan bisnis gitu loh. Maka kuncinya adalah dalam menghadapi responsiveness ini tidak boleh baper.
mendengar lebih banyak 70%, baru menjawabnya 30%. Jangan dibalik ya, kalau menjadi customer service atau apa entrepreneur, ya saat menerima klom ini 70% dengar, ya udah Bu catet, tapi 30% jawab. Jangan dibalik. Nggak ada alasan untuk marah-marah. Ya? Nggak boleh. Oke, Cak TV. Season ini kita tutup dengan menikmati kopi teman kita. Oke. Sekali lagi. Wah. Ini sama-sama vanilanya Mas, nggak ada Iya. yang rasa yang lain apa? Ada sih, cuma